semuanya, kembali lagi bersama saya Arvin. Kita hari ini akan melakukan pembahasan tryout 4 nasional untuk mata pelajaran matematika. Jadi tryout ini udah kalian lakukan sebelumnya, udah diikuti, dan hasilnya udah didapatkan juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat pembahasannya seperti apa ya. Kita akan mulai tanpa berlama-lama lagi untuk melihat solusi dari soal-soal tryout mata pelajaran matematika yang diberikan kemarin. Oke? Nomor 6. Untuk suatu bilangan bulat A, bilangan bulat ya, persamaan ini A min 1 X kuadrat min 4AX tambah 4A plus 7 sama dengan 0 punya akar-akar positif. Katanya X1 positif, X2 positif, dengan kondisi X1 lebih besar dari X2 katanya. Nah, berarti dia pengen X1-nya tuh yang lebih besar kan. Oke ya. Cuman kalau X1 lebih besar dari X2 kan ya pasti kalau X2 kurang X1 hasilnya negatif kan. Oke. Nah, kita cek nih. Dari rumus ini kita punya apa? Oh, akar-akarnya X1 tambah X2 itu min B per A. 4A per A min 1. Padahal X1 sama X2 kan positif tuh. Ya berarti mereka berdua positif. Terus X1, X2 itu kan C per A. 4A plus 7 per A min 1. Positif juga dong, karena perkalian mereka juga positif kan. Nah, sekarang pengurangan nih. X2 kurang X1. Oke? X2 kurang X1. Coba cek mana. Kalau misalkan definisi dari pengurangan dua akar itu kan pakai mutlak ini ya. Misalkan ini. X1 kurang X2 gitu. Itu kan adalah negatif akar D per A. Kok negatif? Akar D per A, karena kan mutlaknya ya. Jadi mutlaknya. Nah, sekarang kalau namanya pengurangan, itu kan harus bernilai positif kalau dimutlakkan. Nah, jadi A-nya harus positif. Tergantung sekarang siapa yang lebih besar. Kalau misalkan X1 lebih besar, berarti dia positif hasilnya. Kalau X1 lebih kecil hasil negatif begitu. Tapi si A-nya sendiri itu tetap harus positif karena kalau ngomongin jarak ini, bukan jarak, mutlak dari X1 kurang X2, mutlaknya itu kan akar D per A. Sementara akar dari diskriminan itu kan ya selama diskriminannya positif kan selalu terdefinisi gitu kan. Nah, A-nya itu harus positif berarti. Tetapi harus ingat juga ya, tambahan lagi kan di sini, mempunyai akar-akar positif dengan X1 lebih dari X2 kan berarti berbeda tuh. Nah, berarti muncullah D-nya positif lagi. Jadi ada banyak syarat di sini. Nah, sekarang syarat yang D-nya. D positif. Padahal D-nya tuh apa? B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti min 4A kuadrat min 4AC. Berarti 16A kuadrat min 4 kali 4A kuadrat plus 7 min 4 plus 3 min 7. Kita bagi 4 aja, berarti 4A kuadrat kurang kali langsung. Ya, habis kita punya min 3A lebih dari min 7, A-nya kurang dari 7 per 3. Kalau dari sini sendiri kan ini 0 sama 1 ya. Berarti 0, 1 plus min plus kita punya yang positif ini. Berarti X-nya kayak gini lah ya. Terus di sini kita punya min 7 per 4 sama 1 plus min plus, ambil yang positif kan. Nah, itu lagi. Terus yang ini positif, gitu kan ya. Nah, gitu. Sementara ini gini, gitu kan.
Mereka berempat tuh, kita gabungkan. Jadi apa yang terjadi? Kita pakai warna lain aja. Nol satu. Terus min 7/4 1. 7/3. 0. Nah, gitu. Berarti kan solusinya di sini. Ya kan? Berarti kita peroleh A-nya itu di antara 1 sama 7/3. Padahal A-nya itu bilangan bulat. Tuh, A itu bilangan bulat. Otomatis ya pasti A-nya sama dengan 2. Karena kan 7/3 kan 2 koma. Ya pasti kalau bilangan bulat di antara 1 dan 2 koma ya pasti 2. Oke? Nah, dengan A-nya yang 2 tadi, kita dapatlah nilai. Masukin ya A-nya 2, kita peroleh persamaannya jadi apa? A kurang 1 nih. A kurang 1, 2, kurang 1, X kuadrat, min 4 kali A, 8X, berarti 2 kali 4, 8, 7, 4, 15. Kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau nggak bisa, pakai yang di sini. Itu ya. Tapi dia bisa difaktorkan. Berarti ini X min 5, X min 3. Kita peroleh X-nya 5 atau X-nya 3. Karena X1-nya lebih besar, berarti ini X1, ini X2. Berarti X2 kurang X1 berarti 3 kurang 5. Berarti min 2. Jawabannya C. 7. Diberikan sistem persamaan seperti ini, kita bisa langsung eliminasi saja. Kita mencari nilai X-nya aja ya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu 6. Yang bawah saya kalikan 8 saja. Berarti 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 24. Kita kurangkan, bawah kurang atas aja. 3X kuadrat ini 18. X kuadratnya 6. Berarti X-nya adalah plus minus akar 6. X1-nya akar 6, X2-nya min akar 6. Hasil kali semua X-nya, ya X1, X2. Berarti negatif 6 lagi. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A. 8. Diketahui fungsi F. Oke, ini agak tricky soalnya nih. Dia diketahui dulu nih. F2Fx ditambah F9X itu 3X. Pertanyaannya kan F inverse dari negatif 3 itu berapa sih? Nah, kita misal ya. Misalkan F inverse dari negatif 3 itu adalah A. Ini kan berarti sama saja F dari A adalah negatif 3. Oke, berarti kalau kita punya fx, ya saya ganti aja x-nya sama a. Berarti kalau x-nya kita replace dengan a, apa yang terjadi? Berarti 2fa tambah, nah 9 kurang x gimana? Kalau x-nya itu a, jadi 9 kurang a, berarti 3a. Padahal fa itu min 3 kan? Berarti 2 kali min 3. Nah, gitu. Atau ini min 6. Jadi F9 kurang A-nya adalah 3A ditambah 6. Oke. Masalahnya muncul lagi. Kita pengen cari F dari 9 kurang A. Ya kalau gitu saya ganti lagi aja X-nya dengan 9 kurang A. Ya kalau gitu kan 9 kurang X menjadi A. Gitu ya. Atau kita balikan aja di sini. Tukar posisi A-nya sama X. Berarti kita punya A sama dengan 9 kurang X. Akibatnya adalah X-nya 2 F9 kurang A tambah 9 kurang X jadi FA, 3 X-nya jadi 9 kurang A. Ulangi lagi, FA itu min 3. 2 kali, nah F9 kurang A itu kan 3A tambah 6. 3A tambah 6. FA-nya itu min 3. Ini adalah 27 kurang 3A. Nah, kita selesaikan di sini aja.
Kita punya 6A tambah 12 kurang 3 sama dengan 27 kurang 3A. 6A pindahin ke sana, 9A. 12 kurang 3 itu 9, kurangkan dari 27, 18. Jadi A-nya adalah 2. Jadi ini simpulannya. Jadi A-nya itu 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Suatu balok ABCDEFGH memiliki panjang rusuk AB-nya 8, BCCG-nya 6. Oke, kita gambar baloknya dulu ya. Mudah-mudahan bisa rapi. Di atas aja. Ini balok, depannya dulu. Kan AB-nya panjang. Ininya yang agak pendek. Oke. AB-nya 8, BC, CG-nya adalah 6. Ini D, ini E, F, G, H. P adalah titik tengah rusuk AB. Kita kasih ukurannya sekarang. Ini berarti kan 8 ya. Ini 6, ini 6, ini 6, ini 4 berarti. Nah, sudut antara EP sama PG itu theta. Berarti EP, PG ini PG, ini EP. Sudutnya tuh yang di sini. Oke. Berarti kalau kasusnya kayak gini, kita mungkin bisa menggunakan segitiga EPG. Ini. Oke. Kita arsir segitiganya. Warna apa? Ini deh. Itu ya. Nah, berarti kita harus cari ukuran panjang ketiga sisi-sisinya. Kita perhatikan ini 4, ini 6 kan? Tulis ya ukurannya. 4 sama 6 berarti untuk ukuran panjang yang EP-nya ini berarti akar 36 tambah 16. Akar 52. Untuk yang di sini kita pengen cari isi PG ya. 4 sama 6 ini kan juga sama ya, akar 52 ya. Berarti kalau sama yang di atas ini, berarti sama untuk mencari yang atas kan 5 kali 15 6 tuh. Berarti ini si PG-nya itu akar dari 52 tambah 36. Berarti akar 88. Sementara di sini sendiri itu 6 sama 8, 10. Nah, sekarang kita lihat aturan kosinus pada segitiga. Depan kuadrat sama dengan kiri kuadrat ditambah kanan kuadrat kurang 2 kiri kanan kali cos theta. Ini 100, ini 52, ini 88. Ini akar 52 itu kan bisa kita uraikan menjadi 2 akar 13. Ini 2 akar 22. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Kalikan akar 286. Kali cos theta. 100 ini adalah 140. 8 akar 286 cos theta. Pindahkan 8 akar 286 kali cos theta. Itu 40. Coret dapat 5. Jadi cos theta-nya itu adalah 5 per akar 286, sehingga cos kuadratnya itu 25 per 286. Sementara kita kalau mau cari sin kuadrat, tentu saja pakai identitas aja cukup. 1 kurang cos kuadrat theta. Berarti 1 kurang 25 per 286. 286 kurang 25, 261 per 286. Jadi jawabannya adalah yang D, 261. Nomor 10. Diberikan sistem persamaan lagi, tapi ini trigonometri, tulis lagi ya. Nah, di sini kelihatan clue-nya, di sini ada cos, cos sama cos. Berarti kita akan pertahankan cos-nya, jadi ini harus saya tambahkan. Sin X tambah Y, 1 tambah 1/5 cos Y. Sin X kurang Y,
min 1 tambah cos Y. Saya tambahkan menjadi sin X tambah Y. Ini sin X kurang Y. Ini adalah 0. Ini 1/5 tambah 1, 6/5. Nah, sementara kalau pakai identitas kan ada tuh sin tambah sin. Sin tambah sin itu kan berarti 2 sin cos. 2 sin cos. 2 sin setengah dari penjumlahannya kan. X tambah Y tambah X kurang Y itu kan 2X. Tengahnya berarti X. Cos dari selisihnya. X tambah Y dikurang X kurang Y itu kan 2Y. Berarti cos Y. Oke. Pindahkan ke ruas kiri. Jangan dicoret ya cosnya. Gitu. Boleh dicoret sih. Kenapa boleh dicoret? Karena ini nih. Kalau Y-nya di antara 0 sampai pi per 2, tentu saja cos dari Y itu tidak akan bernilai 0 atau dia pasti positif. Karena Y-nya sendiri di antara 0 sampai pi per 2. Cosnya pasti positif. Jadi dari awal boleh kita coret. Oke, saya ralat ya, kita coret aja dari awal. Coret cosnya. Nih, karena aturan tadi cos-nya positif gitu. Sehingga kita dapat nilai 2 sin X sama dengan 6/5 atau sin X-nya itu 3/5. Dan ini lumayan gampang karena kalau misalkan kita punya sin X-nya itu 3, nggak usah pakai segitiga. Kan pertanyaannya cos 2X ya. Cos 2X itu kan cukup gunakan identitasnya aja. Yang mana cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Jadi 1 kurang 2 sin kuadratnya 9/25. 1 kurang 18/25. 25 kurang 18. Berarti 7. Itu positif. Berarti jawabannya yang A.